kita buka Alkitab kita, Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 26. Saya mulai pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Sama-sama 2-3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tepuk tangan buat firman Tuhan. Ya, saya dan saudara ketika mengikut Tuhan, kita belum punya gambaran yang jelas tentang hal-hal yang akan terjadi. Ada banyak orang yang berkata bahwa mengikut Kristus maka hal-hal yang baik, hal-hal yang indah pasti akan dialami. Betul, karena Tuhan tidak akan pernah membuat saya dan saudara itu bergumul sendirian. Ketika menghadapi tantangan, Tuhan akan memberikan kepada saya dan saudara kemenangan. Ketika menghadapi ujian atau cobaan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Bahkan ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan menyediakan mujizat bagi saya dan juga saudara. Ada amin? Tetapi saudara-saudara, yang kita tidak boleh lupakan bahwa ketika seseorang mau mengikuti Yesus, maka dia harus mengikuti pola daripada Tuhan Yesus dan juga apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah Tuhan dan kita adalah anak-anaknya. Yesus adalah sang guru dan kita adalah murid-muridnya. Berarti apa yang Yesus buat, saya dan saudara pun juga harus mengikutinya. Alkitab mencatat saudara-saudara, apa yang Matius tulis dalam firman Tuhan ini, ternyata ketika Yesus selesai melakukan pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi, ada 3 hal yang harus dia kerjakan. Dan ini menjadi misi terakhir dia untuk dia kerjakan sehingga saya dan saudara sebagai manusia bisa memperoleh kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat saudara-saudara, yang pertama adalah Yesus harus menanggung banyak penderitaan dari kelompok rohaniawan orang-orang Yahudi. Jadi saudara coba tanamkan di pikiran saya dan saudara, pagi hari ini coba ingat kembali, segarkan kembali pikiran kita bahwa ketika Yesus hadir, dia bukan hanya saja saudara mengerjakan perkara-perkara yang hebat bagi banyak orang, tapi dia sendiri pun juga datang sebagai pribadi yang harus menderita. Ketika saya dan saudara punya pengajaran seperti Yesus, punya komitmen seperti Yesus, maka ketika menghadapi ujian, tantangan, pencobaan, saya dan saudara akan jadi orang-orang Kristen yang tahu bahwa kalau Yesus saja menderita, maka kita pun juga pasti akan apa saudara? Menderita. Amin. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 4, penderitaan-penderitaan ringan ini tidak pernah sebanding
dengan kemuliaan yang Allah sediakan bagi saya dan saudara yang hidup, percaya, dan sampai garis akhir menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Jadi ikut Yesus itu saudara menderita. Menderita secara apa? Tubuh. Saudara harusnya sibuk kerja, pulang udah harusnya istirahat, tapi saudara harus luangkan waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang yang sibuk nonton sinetron, nonton film, saudara sibuk baca Alkitab, saudara sibuk berdoa, saudara sibuk memuji dan menyembah. Ada banyak orang yang santai-santai, tapi saudara berikan hidup saudara untuk melayani Tuhan. Itu pun juga saudara disebut penderitaan badani. Belum saudara sakit, saudara belum mengalami yang namanya mujizat. Saudara tunggu Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan juga belum menunjukkan yang namanya mujizat. Itu penderitaan. Penderitaan apalagi saudara-saudara? Saudara harus banyak berkorban untuk Tuhan. Gereja tawar, kita akan membangun gereja, pembangunan. Saudara harus diajak untuk janji iman lagi. Dulu saudara tidak pernah gereja aktif dengan Tuhan, tidak kenal hal-hal yang begitu. Tapi ketika saudara mulai ikut Tuhan, ada banyak hal yang saudara harus korbankan. Makanya Martin Luther berkata begini, ada salah satu hal dalam kehidupan manusia yang sulit mengalami pertobatan, yaitu dompetnya. Martin Luther evaluasi, ternyata orang Kristen iring Tuhan saudara, dompet pun juga harus ikut iring Tuhan. Bukan hanya puji-pujian, lidah, mulut, waktu, talenta. Tapi ingat, apa yang kita punya, kita pun juga harus belajar untuk berkorban kepada Kristus. Itu penderitaan. Belum saudara ikut Tuhan, keluarga benci, orang-orang hina, saudara dijauhi oleh teman-teman yang dulu hidupnya amburadul, tapi sekarang saudara sudah kenal Kristus, saudara tampil beda. Dan saudara pun juga menderita yang namanya penderitaan tersebut. Tapi itulah seni mengikut Yesus. Kalau tidak menderita, maka itu belum ikut Yesus. Amin. Harus menderita saudara-saudara. Makanya ada banyak orang Kristen tidak mau menderita, tinggalkan Tuhan Yesus, pindah ke agama lain. Sebab ikut Yesus harus menderita. Yang kedua adalah saudara, Yesus harus dibunuh dan mati. Nah, ini yang banyak ditolak oleh orang-orang yang berkata bahwa masa dia Tuhan, kok dia mati? Masa Allah kok mati? Allah itu kan tinggal di surga, kok bisa dia mati? Ini sesuatu saudara yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Tapi saya mau berkata, Alkitab tidak pernah mencatat hal-hal yang berlawanan, tapi Alkitab selalu mencatat hal-hal yang misteri. Saudara tahu itu kebenaran, tapi tidak bisa diterima dengan otak kita yang hanya sebesar bola pingpong atau bola kasti, saudara-saudara. Kita tidak bisa menerima konsep ini sebab masa Tuhan kok mati. Tapi saya mau berkata, ini merupakan misi yang Yesus kerjakan supaya saya dan saudara mengalami kemerdekaan. Amin. Nah, ketika Petrus mendengar ini, Alkitab mencatat ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ternyata Petrus fokus kepada dua hal ini, penderitaan dan juga kematian Yesus.
Petrus lupa bahwa ada hal ketiga yang akan Yesus kerjakan. Yakni saya dan saudara, dia bukan hanya menderita, dia bukan hanya mati dibunuh, tapi dia pun juga dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Makanya Yesus bilang ayat yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kadang-kadang kan kita berpikir seperti Petrus, betul atau tidak? Kita hanya pikir, oh menderita, oh kita akan susah. Kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah ini, dia mati tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Berarti saya dan saudara tidak menyembah Allah yang salah, tapi Allah yang benar. Sebab tidak ada satu orang Tuhan pun yang mati kemudian bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara, dan berjanji akan datang lagi yang kedua kali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya selain Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sudah pegang Yesus, jangan pernah lepaskan Yesus. Anak-anak muda, jangan karena seorang pria yang tampan, yang uang banyak, tapi beda agama, saudara terima cinta dia dan saudara pindah agama. Saudara pakai lagu Ambon, cinta beda agama. Jangan setampan-tampannya dia, sekaya-kayanya dia juga adalah debu tanah. Ya toh? Emang dia mati dia jadi Tuhan? Tidak, dia mati jadi debu tanah, sebab jasadnya terbuat dari debu tanah. Saudara yang bekerja di kantor, kalau ada yang tawar-tawar jabatan, tapi konsekuensinya harus tinggalkan Yesus, saya dan saudara tidak usah terima jabatan itu. Alkitab berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tapi tanpa keadilan. Amin. Yesus adalah segala-galanya bagi saya dan saudara. Petrus ini dirasuk oleh iblis sehingga dia pikir apa yang dipikirkan oleh manusia. Dia lupa bahwa apa yang ada di pikiran Allah adalah Yesus harus datang menderita, Yesus harus mati dibunuh, kemudian Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan kita luar biasa. Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi dia Tuhan yang hidup hari itu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, saya catat saudara, ada dua berkat yang Tuhan kasih kepada kita ketika Kristus selesai akan misinya ini. Dia memerdekakan kita dan kita jadi orang-orang yang merdeka sampai selama-lamanya. Yang pertama saya catat adalah saudara-saudara, Kristus harus menderita, mati, dan bangkit supaya rencana penebusan manusia itu tergenapi. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20. Perhatikan firman Tuhan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara perhatikan, saya dan saudara kena dampak dari dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Itu disebut dosa asal. Jadi seorang bayi ketika lahir saudara, sekalipun dia itu belum kenal dosa, tapi dia itu sudah berdosa. Sebab gara-gara Adam dan Hawa punya perbuatan, maka kita semua itu kena dampak yang namanya dosa asal. Jadi ketika kita lahir saja, kita ini sudah orang berdosa.
Makanya Yesaya berkata, kesalehan kita itu sama seperti kain kotor. Kesalehan aja udah seperti kain kotor. Apalagi kejahatan kita itu menyedihkan saudara-saudara. Tapi ingat, Alkitab mencatat itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Ingat baik-baik, Tuhan tebus kita bukan pakai sesuatu yang fana, bukan pakai emas, bukan pakai perak, tapi pakai darah yang sangat mahal. Seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau Kristus tidak datang, saya dan saudara akan terus hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Siapa yang sanggup melakukan hukum Taurat? Orang Israel pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang ada dalam kelompok sosial yang kaya sampai yang miskin. Nah, kalau itu terjadi sampai hari ini, saya dan saudara akan terus persembahkan korban binatang kepada Tuhan. Saudara mampu? Ada yang mampu. Tapi saya yakin kalau terus-menerus terjadi, tidak ada satu orang pun yang mampu. Saudara mau persembahkan korban, makan aja masih susah. Makanya Pak Gubernur himbau, 1 minggu anak sekolah makan kelor 2 kali. Saya ketemu dengan banyak orang tua, Pak Andre, anak kita tidak bisa makan kelor, muntah-muntah. Sekolah jam 5 pagi. Kepala sekolah SD sampai SMA harus tahu bahasa Inggris dan ajar semua murid-murid. Dan yang terakhir adalah semua perempuan muda yang mau nikah harus bisa tenun, baru surat keluar dari pemerintah. Nah, saudara susah toh? Susah atau tidak? Susah itu. Jangankan menenun, jahit baju yang robek aja. Udah miring-miring kanan. Apalagi menenun. Tapi kalau itu sampai terjadi, maka saudara-saudara yang belum menikah, yang masih muda, khusus yang perempuan, mau tidak mau harus lakukan. Kalau tidak, saudara akan jadi perawan buah. Kapan beliau turun atau gubernur ganti, aturan beda, baru saudara selamat. Yesus kalau tidak datang, tebus kita dengan darah yang mahal, maka saya dan saudara ini terus hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Tapi karena dia datang, saudara, hanya 1 kali saja dia melakukan penebusan. Dan sejak hari itu, tabir baik Allah terbelah dari atas ke bawah. Semua orang yang percaya kepada Yesus bisa punya akses 1 kali 24 jam dan kapan saja bisa bertemu dengan Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan yang telah menolong kita. Berarti kita ini orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Sebab Yesus yang tebus kita. Berarti kita ini adalah orang-orang yang berhutang seumur hidup sampai mati kepada Kristus. Namanya berhutang harus apa, saudara? Bayar. Kalau ada orang yang hutang dan tidak bayar, dia bukan orang benar, tapi dia orang fasik. Nah, kita ini, saudara, berhutang seumur hidup kepada Kristus. Berarti ketika kita berhutang, maka kita pun juga harus membalas hutang kita kepada Kristus. Dengan uang? Betul. Tapi itu pun juga bukan yang terutama. Yang paling utama adalah kita pun juga harus memberikan hidup kita kepada Kristus.
Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Roma, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena hidup kita ini, saudara, Tuhan tebus. Tuhan gantikan dengan dirinya. Dia terhina ketika dia ditangkap di Getsemani, saudara. Dia dibawa, dia disidang, dia diludahi, dia ditampar, dia ditelanjangi, dia dipukul, dia dicambuk, dia dimahkotai dengan mahkota duri, dia harus pikul salib, sampai-sampai dia tidak kuat memikulnya. Ada Simon orang Kirene yang bantu untuk pikul salib itu sampai di Kalvari. Tapi sampai sana, saudara-saudara, bukannya dia tidak mau naik, tapi dia ingat kasih yang begitu besar untuk saya dan saudara. Maka dia rela, saudara, buka kedua tangan, dipaku, saudara, kakinya dipaku, lambungnya ditikam, sampai akhirnya dia mati di Golgota yang terhina. Itu semua karena bukti Tuhan mengasihi saya dan juga saudara. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Tuhan mau semua orang itu selamat, saudara. Tuhan tidak mau satu manusia pun binasa. Makanya ayat yang ke-20 berkata, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Coba buka ayat ini, Yohanes pasal 8 ayat 57 sampai 58. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Jadi kalau ada orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, sebab dia baru turun dalam perjanjian baru, siapa bilang? Justru Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 6 berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti Tuhan itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Tapi karena kita, maka dia mau turun jadi manusia untuk menebus saya dan saudara. Mau balas Tuhan punya kebaikan? Tidak bisa. Tapi ada hidup yang kita harus persembahkan kepada Tuhan. Ada talenta yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ada waktu-waktu kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ada harta kita, uang kita, semua yang bisa kita berikan kepada Tuhan, ayo kita berikan kepada Tuhan. Sebab Yesus menderita, mati, dan dibunuh, supaya rencana penebusan kepada manusia itu, saudara, bisa tergenapi. Ada amin? Saudara mau balas kebaikan Tuhan? Ada waktu balas kebaikan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, balas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi Tuhan tebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. Setiap bulan kita perjamuan, itu bukan sekedar perjamuan biasa, tapi kita mengingat akan pengorbanan Kristus. Kalau Tuhan tidak mati, saudara-saudara, kita semua ini akan binasa. Makanya orang kalau perjamuan, saudara-saudara, itu jaga hidupnya baik-baik. Saudara-saudara kita yang ada di sinode sebelah, denominasi sebelah, sebelum perjamuan pasti ada gereja sedia. Untuk apa?
supaya sediakan hidup siap hati baik-baik. Saya yakin saudara ganggu dia pun juga, dia akan aman dan tenang. Tapi kalau dia sudah habis perjamuan, jangan coba-coba ganggu. Itu bahaya, saudara. Tapi saya mau berkata, hidup ini bukan dijaga pada waktu mau perjamuan kudus saja, tapi dijaga setiap detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun. Sampai Tuhan datang atau Tuhan panggil kita, kita ditemukan setia dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara-saudara, berkatnya adalah Kristus harus menderita, mati, dan bangkit, supaya gereja lahir dan bangsa-bangsa dimurikan. Matius 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, atau Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lewat penggenapan misi Allah, maka gereja lahir, bahkan bangsa-bangsa harus dimurikan. Matius 18 ayat 18 sampai 20 berbunyi begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti saya dan saudara ketika mengalami kemerdekaan, maka tugas kita pun juga adalah saudara-saudara memuridkan orang-orang yang belum jadi murid Kristus. Tuhan janji kepada Petrus yang melakukan pengakuan iman. Tuhan bilang, di atas batu karang ini, atau lewat pelayanan engkau dan rasul-rasul, gereja akan lahir di muka bumi. Dan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan genapi. Pada waktu Kristus naik ke surga, tibalah satu hari raya orang Yahudi yang besar, namanya adalah Pentakosta. Semua orang-orang Yahudi dari luar Israel datang merayakan hari raya itu. Tapi ketika mereka hadir, itu merupakan hari raya Pentakosta yang berbeda dari hari raya Pentakosta sebelumnya. Sebab apa? Sebab Petrus tampil, saudara-saudara, dan berkhotbah. Alkitab mencatat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga ketika Petrus khotbah, saudara-saudara, dengan berani, ada banyak orang yang dengar, bahkan ada banyak orang yang mengejek bahwa mereka sedang mabuk anggur. Petrus berkata, mereka tidak mabuk anggur, sebab hari ini atau pukul ini baru jam 9 pagi. Maka ketika mereka dengar khotbah, saudara-saudara, hati mereka dijamah, dan hari itu ada 3.000 orang yang bertobat. Dan 3.000 orang itu bertobat, saudara. Gereja lahir, namanya jemaat mula-mula. Amin. Saudara lihat, kalau Kristus tidak mati, maka Kristus yang akan terus melayani. Tapi dia harus mati dan naik ke surga, supaya delegasi pelayanan itu diserahkan kepada Petrus, orang percaya, dan saya dan saudara pun juga sampai hari ini. Lewat itu gereja lahir. Dan saya mau berkata, gereja lahir itu tidak mudah, saudara. Gereja lahir itu dengan tantangan-tantangan di setiap zaman yang berat. Saudara kalau dengar atau baca kisah daripada salah satu orang diaken, namanya Stefanus, wah itu keren, saudara. Dia gali dari zaman Abraham sampai Yesus mati. Inti dari kesaksian dia adalah, kalian semua orang Yahudi mantan orang berdosa. Ketika mereka dengar kesaksian daripada Stefanus, mereka punya hati itu jengkel, panas,
maka mereka rajam dia, saudara-saudara, sampai mati. Tapi ingat, darah Stefanus, saudara, melahirkan gereja sampai hari ini. Makanya darah seorang martir itu, saudara, benih dari gereja. Kalau saudara bangun perusahaan, tantangan ada. Tapi saya yakin tidak sehebat bangun gereja. Semua orang bisa bangun pelayanan, tapi untuk menjaga dan merawatnya, saudara, itu susahnya minta ampun. Sebab saudara harus jaga dengan apa? Air mata. Saudara sampai darah-darah bangun pelayanan. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, dia kirim surat, dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kenapa? Karena kurang lebih 30 tahun Paulus pelayanan, dia darah-darah dengan Tuhan. Habis semua Paulus sudah bisa pertahankan. Tapi itulah saudara-saudara panggilan saya dan saudara. Coba tampil ayat 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Alkitab berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya apa? Saya dan saudara harus punya beban untuk jiwa-jiwa. Jangan hidup fokus cari money aja, money. Betul, uang itu diperlukan semua orang. Tapi ingat, mati tidak bawa uang. Saya bukan penganut ajaran atau pendeta yang tentang saudara. Itu saya pendeta sesat. Sebab kalau saudara baca Alkitab, Yesus banyak bicara 60% tentang harta, materi atau uang. Jadi uang itu sesuatu yang alkitabiah. Tapi ingat, jangan jadi fokus yang paling utama atau paling penting. Saudara tidur mimpi uang. Saudara mau kerja, pagi-pagi bangun mimpi uang. Akhir bulan mimpi uang. Awal bulan mimpi uang. Tengah bulan mimpi uang. Siapa yang tidak butuh uang? Saya pendeta aja butuh uang. Makanya saya khotbah, saya pelayanan, saya ngajar musik. Supaya apa? Dapat berkat. Tapi itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah apa? Jiwa. Makanya saya dorong saudara tahun ini, saudara coba pikirkan satu orang. Saudara doakan dia, puasa buat dia, saudara coba injili dia. Tugas kita bicara firman penginjilan. Terima tidak terima, tidak masalah. Bicara aja. Karena Paulus bilang dalam 2 Korintus 4, jika Injil yang kami beritakan ini masih tertutup juga untuk mereka, berarti itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Jadi ngomong firman aja. Ada yang bilang, kamu pendeta dari kapan? Bukan. Tapi saya ini dengar khotbah, baca Alkitab. Jadi saya pun juga mau supaya kamu pun juga. Ayo, cinta Tuhan, iring Tuhan. Ingat loh, ketika manusia mati, ada 2 tempat yang manusia akan tuju. Yang pertama surga, yang kedua adalah neraka. Saya mau tanya, kalau kamu mati saat ini, kamu yakin di mana? Wih, pasti orang bingung tuh. Aduh, betul juga ya. Makanya dulu kita kuliah penginjilan, dosen saya berkata begini. Salah satu orang kalau mau injili paling gampang tuh jadi seorang pangkas rambut atau barbershop begitu. Jadi ketika dia gunting orang punya rambut penginjilan. Kalau dia melawan gunting kasih salah. Atau kalau pas waktu dia punya rambut mau dirapikan pakai silet, coba sentuh sedikit dia punya kulit supaya darah keluar. Saya pikir-pikir betul juga kadang-kadang kalau saya dan saudara penginjilan tak usah ngomong banyak-banyak. Tanya aja, kalau engkau mati saat ini, engkau yakin di mana? Itu pasti orang pikir, aduh betul juga ya. Pasti saudara tidak akan lari dari 2 tempat ini, surga dan
neraka. Saudara tidak bisa pilih kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Ingat orang kaya tuh minta tolong supaya orang miskin itu satu tetes air aja. Bapak Abraham bilang, di antara kalian ada jarak yang begitu jauh. Saudara pengkapi hanya 1,5 meter, mau satu ada di surga, satu ada di neraka. Tidak bisa. Amin. Makanya orang mau debat doktrin apapun silakan debat. Tapi ingat, mati hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Selesai. Tidak ada pilihan yang lain. Gereja lahir. Setelah gereja lahir, saudara, orang-orang Yahudi itu mengalami diaspora. Gereja terus bertumbuh. Rasul Paulus melakukan 3 kali misi. Gereja lahir di mana-mana. Tidak sampai di situ, saudara. Berabad-abad gereja mengalami masa kesuraman. Tapi ada seorang reformator hebat, namanya adalah Martin Luther. Dia tempel 95 tesis di tembok Wittenberg yang ada di Jerman. Dia tulis 5 sola yang terkenal, saudara-saudara. Dan sejak hari itu, saya dan saudara jadi orang Kristen Protestan. Makanya orang Kristen Protestan itu suka protes. Karena ada satu orang namanya Martin Luther yang protes. Tapi protes hal-hal yang tidak benar. Kalau hal yang benar, jangan diprotes, saudara. Martin Luther selesai, muncul lagi siapa? John Calvin. Dengan teologinya yang sangat hebat sampai hari ini. Habis dia muncul siapa lagi, saudara? John Wesley. Yang lahirkan gereja Anglikan atau gereja Baptis atau gereja Metodis. Muncul apa lagi, saudara-saudara? Gerakan Pentakosta dan karismatik. Sampai hari ini gereja lahir. Gereja yang pertama bukan bicara gedung, tapi bicara pribadi. Ingat dong, kita tidak ada gedung ibadah di bawah pohon pun juga itu gereja. Tapi kalau kita bisa punya gedung untuk ibadah, puji Tuhan, itu lebih baik lagi. Supaya saudara bisa duduk ya, AC dingin, musik enak, dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai satu saat tidak ada gedung-gedung lagi untuk beribadah, ibadah di bawah pohon pun juga itu gereja, saudara. Tugas kita adalah, saudara-saudara, ayo penginjilan. Amin. Saudara yang kerja di kantor, injili kawan di kantor. Saudara yang kerja di toko, injili kawan di toko. Saudara yang usaha di pasar, injili teman-teman yang ada di pasar. Kalau saudara tidak injili, saudara kalah dengan ajaran-ajaran sesat sekarang. Sekarang ajaran sesat terlalu banyak di Kota Kupang, saudara. Saudara di pasar pagi-pagi ketemu saksi Yehova banyak di sana, penginjilan. Saudara penginjilan atau tidak? Tidak toh? Buat apa? Main Facebook, cari uang yang banyak, nongkrong sama teman. Mereka penginjilan, saudara. Bahkan sekarang mereka bikin seminar gratis. Hadir dapat makan, dapat minum. Jadi kalau kita ini terlambat start, mereka akan duluan. Maka akan ada banyak orang yang binasa. Sebab mereka akui Yesus itu Yesus, tapi dia bukan Tuhan. Nah, ini tugas saya dan saudara. Ada amin? Coba pikir tahun ini ada satu orang yang saudara gumuli dia, Tuhan tolong selamatkan orang ini. Bawa dia kepada Kristus. Ketika kita mati, Tuhan tanya berapa jiwa yang saudara sudah bawa kepada Tuhan. Itu tugas saya dan saudara selagi masih ada kesempatan. Kita dimerdekakan, saudara, supaya orang lain pun juga bisa dimerdekakan. Ada amin? Makanya ayatnya yang ke-24, Yesus berkata. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26, baca sama-sama 23. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya,
Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara lihat, lu mau punya segala macam pun juga silakan. Tapi kalau tidak punya Yesus, binasa di neraka yang kekal. Saya percaya hari ini ada banyak orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ini tugas kita, saudara, bagi Injil kepada mereka. Saudara diterima, puji Tuhan. Tidak diterima pun juga, jangan lelah, jangan putus asa. Sebab saya yakin setiap benih firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ada amin, saudara? Saudara melakukan misi ini, coba pikir satu orang di tahun ini, injili dia dan bawa dia kepada Kristus. Saya yakin surga akan tambah penuh dengan jiwa-jiwa dan neraka akan tambah kosong. Kenapa? Karena ada saya dan saudara yang menjalankan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Mari kita berdoa.